Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Susana Aditya Wangsanata dalam tema merawat Bhinneka guna memelihara moderasi beragama di Indonesia. Studi pada Desa Dorosmi, Grobogan. Materi ini merupakan materi yang sangat berguna bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Sunniyah Selo untuk membekali diri agar mahasiswa dapat menjadi mahasiswa yang memiliki jiwa moderasi beragama. Konsep moderasi beragama sendiri itu dikenal sebagai sebuah konsep yang pluralistik. Hal ini identik dengan bangsa Indonesia yang dikenal sebagai negara plural, baik dari segi etnis, bahasa, budaya, maupun agama yang banyak di Indonesia. Dari keberagaman tersebut merupakan warisan sejarah yang sangat panjang sehingga membentuk suatu identitas bangsa yang kuat. Di mana di dalam konteks kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah semboyan, melainkan sebuah prinsip yang fundamental yang meratakakan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, merawat Bhinneka menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia guna menjaga keutuhan dan juga harmoni sosial. Konsep Bhinneka dan moderasi beragama, di mana Bhinneka dalam konteks keagamaan tidak hanya sekedar mencerminkan keberagaman agama-agama yang ada di Indonesia, melainkan juga perbedaan dalam ekspresi serta praktik keagamaan yang dijalankan oleh masing-masing agama, di mana keanekaragaman tersebut menuntut pemahaman yang inklusif dan apresiatif. Artinya, ketika masyarakat menjalankan keyakinan agama masing-masing, perlu adanya inklusif dan juga apresiasi dari agama yang lain. Moderasi beragama hadir sebagai solusi untuk menjembatani perbedaan tersebut melalui sikap menghargai, kemudian dialog lintas iman yang konstruktif, sehingga moderasi beragama tersebut dapat menjadi satu kekuatan untuk keberlangsungan bangsa Indonesia. Upaya untuk merawat Bhinneka guna memelihara moderasi beragama perlu dilakukan melalui bidang pendidikan yang berorientasi pada nilai kebangsaan dan juga keagamaan, di mana lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, yaitu saling menghormati dan cinta terhadap tanah air. Kemudian pembelajaran lintas agama dan lintas budaya dapat menjadi sarana efektif dalam membangun pemahaman keberagaman yang secara mendalam. Adapun kebijakan negara yang inklusif terhadap seluruh kelompok agama dan kepercayaan juga menjadi persyaratan utama dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika. Negara perlu hadir secara adil dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas, di mana regulasi yang berpihak pada nilai-nilai toleransi akan mendukung terciptanya iklim sosial yang kondusif bagi keberagaman di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh di mana ada sebuah desa moderasi beragama. Di sini dapat dilihat bahwa ada tempat ibadah yang saling berjejer. Artinya ini menunjukkan secara simbolik bahwa toleransi beragama dapat dikuatkan melalui simbol-simbol tempat ibadah. Dan ini adalah masjid, kemudian ini adalah rumah pendeta, dan ini adalah gereja. Ini adalah salah satu kecil dari contoh secara simbolik antar tempat ibadah, yaitu masjid dan gereja bersebelahan. Selanjutnya, simbol tempat ibadah yang lain yaitu ada wihara. Ini adalah wihara.
kemudian ini adalah musola. Dari gambar ini dapat kita saksikan bahwa moderasi beragama di Desa Dorosmi memang benar-benar terjadi secara simbolik maupun secara praktik. Selanjutnya, ini adalah contoh kegiatan. Nama kegiatannya adalah membumikan ideologi Pancasila di Kampung Bhinneka, di mana kegiatan tersebut diambil dalam gereja yang dihadiri oleh seluruh umat, baik Islam, Buddha, dan juga Kristen, di mana kegiatan ini dilakukan dari pemerintah setempat Desa Grobogan untuk membumikan ideologi Pancasila di Desa Dorosmi. Kegiatan yang serupa juga dilakukan di dalam masjid, di mana penguatan ideologi Pancasila ini juga dilakukan oleh Dinas atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan. Dari gambar ini dapat disaksikan bahwa keberagaman bisa menjadi pemersatu bagi bangsa untuk menguatkan karakter sebagai identitas bangsa yang dapat menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Kemudian ini adalah kegiatan doa bersama. Doa bersama ini dalam rangka sedekah bumi, di mana dihadiri oleh tokoh-tokoh, yaitu ada Bapak Pendeta, kemudian ada juga tokoh-tokoh Islam, dan juga ada tokoh dari umat beragama Buddha. Selanjutnya, ini adalah kegiatan santunan anak yatim piatu, di mana ini adalah warga yang beragama Kristen, kemudian duduk bersama dengan Pak Kiai, dan juga warga beragama Islam dalam satu kegiatan bersama-sama untuk menyantuni anak yatim piatu. Ini merupakan potret moderasi beragama yang menunjukkan keharmonisan dan kedamaian di dalam beragama. Ini merupakan kegiatan yang serupa, yaitu kegiatan membumikan ideologi Pancasila di Kampung Bhinneka. Ini merupakan dihadiri oleh seluruh masyarakat, baik Islam, Kristen, dan juga Buddha. Hal ini menunjukkan simbol moderasi yang dilakukan tanpa memandang tempat kegiatan tersebut diselenggarakan. Dari berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa merawat Bhinneka dalam kerangka moderasi beragama berarti menegakkan nilai toleransi, saling menghormati, dan inklusi dalam kegiatan digital maupun dunia nyata, di mana melalui pendidikan, kebijakan, sinergi budaya lokal, dan keterlibatan semua elemen masyarakat, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara keberagaman dan persatuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.